Selamat kepada Pangeran Cilik karena telah menembus 3 tingkat Raja Dewa dan menjanjikan masa depan yang gemilang. Liu Kei mempersembahkan 2 manik giok hitam untuk mengucapkan selamat kepadanya. Selamat atas keberhasilanmu menembus 3 tingkat Raja Dewa. Limu mengirimkan 2 gambar Dewa Bulan untuk mengucapkan selamat kepadanya. Kemudian, para pemuda di tempat kejadian satu persatu maju untuk memberikan hadiah kepada Tuan Fengxi, yang menerimanya satu persatu. Tak lama kemudian, semua orang di tempat kejadian mengirimkan hadiah, kecuali Lu Ming. Lu Ming terkejut. Kau ingin memberikan hadiah untuk pesta. Ia sama sekali tidak mempersiapkan diri. Terlebih lagi, ia tidak menerima hadiah dari orang lain. Banyak mata orang juga tertuju pada Lu Ming. Saudaraku, semua orang telah memberikan hadiah kepada Pangeran Cilik. Apa kau tidak membawa hadiah? Tanya seseorang. Ini, benarkah tidak? Lu Ming tersenyum canggung. Sungguh membahagiakan bagimu untuk menembus 3 tingkat Raja Dewa. Kau bahkan tidak membawa hadiah. Kau tidak sopan padanya, mengerti? Beberapa orang mendengus dingin. Pria ini bermalas-malasan seharian. Kurasa dia kesini untuk makan dan minum. Ada ironi yang tersirat. Lu Ming mengerutkan kening dan berkata, aku benar-benar tidak tahu harus membawa hadiah. Kalau begitu, aku pergi saja. Setelah itu, Lu Ming bangkit dan pergi. Ketika dia datang ke sini, dia hanya penasaran. Karena yang lain tidak menyambutnya, dia akan pergi. Lu Ming bangkit dan melangkah menuju pintu keluar. Silakan pergi kalau kau mau. Kau bahkan tidak perlu minta maaf. Kau tidak memperhatikan pangeran kecil dan berlutut untuk mengakui kesalahanku. Seseorang meneguk minuman dingin, menghembuskan napas kuat, tubuhnya melonjak, seperti gunung yang menekan Lu Ming. Karena ketika Lu Ming bangkit dan ingin pergi, wajah Feng Sha menunjukkan ketidaksenangan. Orang ini tentu saja akan memanfaatkan kesempatan untuk menyanjungnya. Dia juga memiliki kultivasi Raja Dewa, dan momentumnya luar biasa. Namun, di mata Lu Ming, kultivasi ini tidak cukup. Pergi, Lu Ming minum dengan dingin, dan kekuatan sihirnya memadatkan tombak panjang. Ia menariknya kembali dan langsung menghantam telapak tangan lawan. Tubuh lawannya terkejut. Ia mundur lebih dari 10 langkah sebelum akhirnya berdiri diam. Ia merasa sangat malu. Tentu saja, ini adalah belas kasihan Lu Ming, kalau tidak, lawannya pasti sudah mati. Peringatan, jangan macam-macam denganku, kata Lu Ming dingin. Kau mau mati? Pemuda itu terlonjak. Ia merasa wajahnya kehilangan. Ia meraung, dan roh jahat itu pun keluar. Ia menunjukkan jurus terkuatnya, seluruh tubuh lelaki itu bagaikan seekor harimau ajaib, pergi membunuh Lu Ming. Dia penuh energi dan meraung seperti guntur. Dia ingin membunuh Lu Ming dengan satu gerakan. Sentuh, Lu Ming mengeluarkan pistol lagi. Sebuah tombak besar, sebesar gunung, berguling ke bawah, dan harimau ajaib lawan langsung roboh. Kemudian, tombak besar itu menekan pria itu. Pria itu terduduk dan berlutut di depan Lu Ming. Sebuah wajah menghantam tanah dan seekor anjing datang untuk memakannya. Sial, pemandangan yang mengerikan. Di tempat kejadian, banyak mata orang tertuju. Di hadapan pemuda itu, adalah putra Zemulgong dari Kaisar Iblis Suci. Lu Ming benar-benar berlutut di depannya. Betapa beraninya dia. Aku tahu siapa orang ini. Kudengar orang ini dibawa dari luar. Beberapa orang berspekulasi bahwa dia dari Taiksu Sengchao. Apa, tidak heran mereka tidak memiliki roh jahat. Mereka adalah orang-orang Taiksu Sengchao. Mereka berani begitu sombong. Bagaimana mereka bisa begitu sombong? Tahan orang ini. Terdengar suara keras. Bocah, beraninya kau. Aku ingin melihat berapa banyak kati yang kau miliki. Suara dingin terdengar, lalu sesosok tubuh bergegas menghampiri Lu Ming. Sosok lain bergerak. Kultivasinya menjadi lebih kuat dan mencapai tingkat ganda dewa dan raja, dan ia juga terbangun dengan faktor kekuatan ilahi aslinya. Pria ini melesat dengan satu tangan. Telapak tangannya dilapisi lapisan baju zirah sihir. Ia sangat kuat. Ia ingin membunuh Lu Ming dengan satu tangan. Namun, Lu Ming menusukkan tombaknya, yang seperti meteor, dan langsung menembus telapak tangan pria itu. Pria itu berteriak, tubuhnya tiba-tiba mundur dan darah mengucur deras. Apakah ini kebanggaan kekaisaran iblis? Seberapa lemah? Gumam Lu Ming. Hal ini membuat suasana heboh. Apa yang kau katakan? Tanda tanya petik 2. Sombong sekali, ayo kita bunuh dia bersama. Banyak Tian Jiao meraung. Boom, pada saat itu, napas yang kuat keluar dari pangeran pembunuh Feng. Pangeran Cilik Feng Sha bangkit, roh jahatnya berputar-putar, matanya menyipit, cahaya dinginnya berkilat, dan ia menatap Lu Ming. Kau, keterlaluan, ikat tanganmu dan berlututlah untuk menerima hukuman. Ketidakpedulian pangeran cilik itu adalah nada bicara mereka yang berada di atas. Ia memerintahkan seorang pelayan dan seorang budak. Lu Ming hampir tertawa. Garpu bodoh. Lu Ming meninggalkan sepatah kata, berbalik dan pergi. Wajah pangeran cilik berubah sangat muram, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Orang-orang dari Taiksu Sengchao, aku ingin melihat apakah kalian punya keterampilan dan berani bersikap sombong di sini. Ia minum dingin, dan tubuhnya mekar sempurna. Ia penuh dengan aroma kuno dan memenuhi langit. Raja Dewa 3 kali lipat, dan faktor kekuatan asli, terbangun 2 kali. Lu Ming langsung menilai kekuatan pangeran pembunuh.
Kekuatan semacam ini juga sangat kuat. Di zaman istana kerajaan Taixu, kekuatan seperti itu dianggap sebagai tingkat kedua Tianjiao. Namun, bagi Lu Ming saat ini, kekuatan seperti itu masih belum cukup untuk dilihat. Sekarang, ada 10 jenis kekuatan dewa. Memicu kode perang 4 kali lipat kekuatan tempur, 10 jenis operasi kekuatan dewa, Lu Ming melesat lagi. Boom, ruang kosong itu berguncang hebat, dan tombak itu begitu kuat hingga menekan pangeran cilik yang membunuhnya. Tuan muda Feng Shi menghujani tombak itu dengan puluhan tinju. Namun, pada saat benturan, tinju itu runtuh, dan pangeran pembunuh Feng mundur dengan keras, dan seteguk darah menyembur keluar. Sialan, ayo bersama dan hancurkan orang ini untukku. Pangeran cilik Feng Shi meraung dan tampak ganas. Orang ini tidak hanya tidak patuh dan menentangnya, tetapi juga berani menyakitinya. Bersama, bunuh. Di tempat kejadian, Tianjiao, yang merupakan salah satu raja dewa kelas berat, beraksi dan membunuh Lu Ming. Ada ratusan dari mereka. Aku benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak akan memberimu pelajaran hari ini. Aku benar-benar diganggu. Wajah Lu Ming benar-benar dingin, dan pintu dominasi di kepalanya muncul, memancarkan daya tarik yang kuat. Kemudian, Lu Ming melayang ke langit, dan tombak-tombak terus meledak. Sentuh. Ratusan Tianjiao rentan terhadap satu pukulan. Tubuh mereka jatuh ke tanah seperti tetesan air hujan dan menjerit seperti anjing mati. Pada akhirnya, hal yang sama terjadi pada pembunuhan sang pangeran, yang dipukuli hingga jatuh ke tanah. Para dewa lainnya di bawah Tianjiao tercengang, sangat terkejut pada Lu Ming. Begitu banyak Tianjiao yang tiba-tiba diambil oleh Lu Ming. Apa kekuatan Lu Ming? Aduh, nak, tunggu saja aku. Aku ingin kau mati tanpa tempat pemakaman. Pangeran cilik Feng Shi meraung dan bangkit untuk pergi. Apa aku membiarkanmu pergi? Tinggallah untukku. Lu Ming mengulurkan tangan dan menangkap pangeran cilik Feng Shi, jatuh tersungkur ke tanah, lalu mencengkeram Tianjiao yang telah dipukuli hingga membentuk tumpukan, seperti bukit. Para Tianjiao ini adalah orang-orang dengan prestasi besar. Jika mereka dibiarkan pergi, Lu Ming pasti akan menghadapi pembalasan dendam. Karena itu, sekarang Lu Ming harus mencari cara untuk menghadapi pembalasan dendam itu. Pertama-tama, kita tidak boleh membiarkan orang-orang ini pergi. Kalian mencari kematian, ayo kita pergi. Raungan kesombongan zaman itu. Apakah hanya itu yang dimiliki Kekaisaran Iblis Suci? Diperkirakan mereka tidak akan pernah menjadi lawan ziarah Taixu. Lu Ming bergumam. Petik 2. Boom. Pada saat ini, sebuah napas kuat datang dari langit, dan orang-orang kuat itu tiba. Tadi, seseorang telah menyebarkan berita, dan para penjaga kuat di sekitarnya segera datang. Orang-orang kuat ini datang, melihat pemandangan ini, langsung tercengang. Ada apa? Setumpuk Tianjiao menumpuk, dan Lu Ming, berdiri di atas tumpukan Tianjiao, menginjak-injak orang-orang ini. Kemudian, mereka melihat pangeran kecil yang tertekan di bawah, kejang-kejang dan mulutnya berbusa. Mereka terkejut, lalu meraung, nak, kau. Beraninya kau melakukan ini pada pangeran kecil, kau ingin mati. Aku akan membunuhmu. Beberapa orang kuat meraung, dan mereka akan melawan Lu Ming. Jika kau berani, aku akan menembak mereka sekaligus. Tombak di tangan Lu Ming memancarkan cahaya dingin, menunjuk ke arah Feng Xiaowang dan yang lainnya. Tubuh sang guru langsung membeku, dan dia tidak berani bergerak. Dia takut Lu Ming akan membunuh raja dan yang lain. Nak, kau tidak boleh pergi. Kalau berani, kau akan dihukum. Dari keluarga mana kau berasal? Kenapa kau tidak punya roh jahat? Beberapa master hanya melihat Lu Ming dan menyadari bahwa Lu Ming tidak memiliki ki magis. Mereka terkejut. Dia orang asing, anggota ziarah suci Taixu. Seseorang meraung. Apa? Orang-orang ziarah Taixu? Bagaimana mungkin? Para master itu terkejut. Kalian adalah orang-orang dari Taixu Sengchao, dan kalian tidak memikirkannya. Bagaimana aku bisa masuk jika aku dari Taixu Sengchao? Bagaimana aku bisa hidup dengan baik jika tidak ada yang melakukannya padaku? Tanya Lu Ming. Orang-orang itu diam. Sebenarnya, mereka hanya mendengar tentang itu, tidak ada bukti. Para master itu juga menunjukkan keraguan. Lu Ming benar. Jika dia benar-benar anggota Taixu Sengchao, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan hidup? Boom. Pada saat ini, di segala penjuru taman ajaib, tercium aroma yang kuat, dan kemudian satu persatu makhluk kuat muncul di langit. Mereka adalah anggota keluarga yang dibanggakan. Ayah, tolong aku. Tuan, tolong, bunuh anak ini. Paman, tolong aku. Para Tianjiao yang diinjak-injak oleh Lu Ming meraung kegirangan ketika melihat orang-orang ini datang. Ada apa, nak, beraninya kau? Terutama seorang paman yang membunuh pangeran kecil meraung dan membunuh sedingin pisau. Jika Lu Ming tidak menginjaknya dan hidup dan matinya ada di antara pikirannya, dia pasti sudah membunuh Lu Ming. Ayah yang membunuh pangeran kecil itu adalah seorang raja sejati, darah bangsawan dari dinasti Iblis Suci. Sekarang dia diinjak-injak oleh Lu Ming, yang seperti menghajar wajah bangsawan Kaisar Iblis Suci. Anehnya dia tidak marah. Itu dia. Namun, beberapa orang mengenali Lu Ming dan tahu bahwa Lu Ming telah dibangkitkan oleh Iblis Abadi. Adik kecil ini, kau sudah keterlaluan. Bahkan jika kau dibawa kembali oleh Iblis Abadi, kau akan dihukum.
Cepat lepaskan mereka, kata seorang pria parubaya dengan dingin. Begitu kata-kata itu keluar, yang lain terkejut. Lu Ming, iblis abadi yang membawanya kembali. Apa hubungan antara dia dan iblis abadi? Sekarang, seluruh dinasti iblis suci tahu bahwa Raja Iblis Abadi telah lahir, dan akan segera berakhir. Raja Iblis Abadi adalah harapan dinasti iblis suci. Kebangkitan kerajaan iblis suci bergantung pada Raja Iblis Abadi. Bahkan jika dibawa kembali oleh Raja Iblis, jika kau berani menginjak-injak Tuan Muda, kau akan dihukum, atau setidaknya kau harus meninggalkan prestasimu. Suara pamanku dingin. Apa yang kau bicarakan? Berani sekali kau menghancurkan prestasiku. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba berteriak, membuat yang lain saling berpandangan. Beraninya kau, siapa yang paling berani? Tahukah kau apa hubunganku dengan mayat hidup itu? Tahukah kau mengapa dia membawaku ke sini? Lu Ming mengajukan beberapa pertanyaan. Semua orang terdiam, dan raut wajah banyak orang berubah. Mereka semua berspekulasi tentang hubungan antara Lu Ming dan iblis mayat hidup itu. Sudah kubilang, aku murid Raja Iblis. Kau mengerti maksudku, kata Lu Ming dengan suara keras. Ketika ia berbohong, wajahnya tidak merah dan jantungnya berdebar kencang. Apa, kau murid Raja Iblis atau muridmu sendiri? Tidak mungkin. Kalau kau murid Raja Iblis, bagaimana mungkin kau tidak memiliki sedikit pun roh jahat di dalam dirimu, dan kau tidak berlatih ilmu sihir? Ada beberapa keraguan tentang yang kuat. Omong kosong, kukatakan padamu, aku sudah setengah jalan menjadi murid Master Raja Iblis. Tuan Iblis menganggapku punya bakat yang tak tertandingi. Aku tak pernah punya kesempatan di zaman kuno, dan masa depanku tak terbatas. Aku awalnya tidak mau menerimaku sebagai muridku sendiri, tapi aku setuju setelah guru memohon dengan sungguh-sungguh. Petik 2. Guruku sudah lama disegel dan vitalitasnya sangat rusak. Begitu dia kembali, dia akan berlatih secara sembunyi-sembunyi. Mana mungkin aku punya waktu untuk mengajarinya berlatih? Bukankah normal kalau aku tidak menguasai teknik sihir? Wajah Lu Ming tidak merah dan jantungnya berdebar kencang. Ini, banyak orang curiga. Mungkin saja, aku ingat ketika Tuan Iblis membawa kita kembali, dia berhenti sejenak. Apakah dia menerima orang ini sebagai muridnya? Ada seorang pria kuat yang pernah ke tambang emas giok hitam. Pemuda ini telah menguasai seni rahasia asli. Bakatnya sungguh luar biasa. Mungkin dia murid Raja Iblis. Apalagi yang dibawa Tuan ke sini. Orang-orang kuat itu berkomunikasi satu sama lain, dan semakin banyak mereka berbicara, semakin mereka merasa bahwa Lu Ming seperti murid iblis abadi. Apa kau percaya orang-orang ini? Gumam Lu Ming. Ia tak berdaya. Jika ia tidak mengeluarkan iblis abadi, ia akan dipukuli sampai mati oleh orang-orang kuat di balik kesombongannya. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan Raja Iblis untuk bertahan hidup. Orang-orang kuat di tempat kejadian saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Jika Lu Ming benar-benar murid yang dihargai oleh mayat hidup, identitasnya akan sangat berbeda. Tidak cukup hanya melihat pangeran pembunuh macam apa dirimu. Terus terang, dinasti iblis suci saat ini hanya dalam keadaan bertahan hidup dan bersembunyi. Kekuatannya tidak sebanding dengan periode puncak tahun itu. Kekurangan ahli top, sekarang iblis mayat hidup telah lahir, mayat hidup adalah bosnya. Singkatnya, semua harapan kekaisaran iblis suci diletakkan pada mayat hidup. Terlebih lagi, Raja Mayat Hidup itu sendiri adalah eksistensi yang menakutkan. Sekarang, ia disebut sebagai keluarga kerajaan iblis suci, dan seharusnya bersikap hormat di hadapan mayat hidup. Jika Lu Ming benar-benar murid yang dihargai oleh iblis mayat hidup, itu akan sangat bagus. Orang-orang ini tidak berani menyinggungnya. Jika ia menyinggung Lu Ming, iblis abadi akan keluar dari celah. Orang-orang ini tidak cukup bagi iblis mayat hidup untuk menamparnya. Para ahli di tempat kejadian saling memandang, tidak tahu bagaimana menghadapinya untuk sementara waktu. Jadi, apa yang akan kau lakukan dengan mereka? Akhirnya, seseorang berbicara dan menunjuk Lu Ming. Tentu saja, nada suaranya melambat. Entah sudah berapa kali, dan aku tidak berani melawan dan membunuh Lu Ming. Aku hanya bertanya pada Lu Ming bagaimana menghadapinya. Sejujurnya, orang-orang ini begitu bersalah padaku sampai-sampai mereka ingin ditampar sampai mati dengan amarah lamaku. Lu Ming membuka mulutnya, tetapi begitu dia mengatakan ini, bukan hanya orang-orang tua yang kuat, tetapi juga orang-orang sombong di bawah kaki Lu Ming. Beberapa orang hampir buang air kecil karena tidak memegang kaki mereka erat-erat. Jangan bunuh kami, Paman. Tolong aku. Petik 2. Tolong. Beberapa dari mereka berteriak, pucat dan menggigil. Tapi, pada saat itu, suara Lu Ming berubah lagi dan berkata, tapi aku sedang dalam suasana hati yang baik akhir-akhir ini. Aku tidak ingin terkontaminasi darah, jadi aku tidak bisa membunuh mereka. Terima kasih banyak, Tuan Lu Ming. Orang-orang kuat itu menunjukkan ekspresi gembira, dan sebelum Lu Ming selesai berbicara, beberapa orang mengucapkan terima kasih dengan tinju mereka. Aku belum menyelesaikan apa yang kukatakan. Apa yang kau lakukan terburu-buru? Aku bilang aku tidak akan membunuh mereka, tetapi aku tidak mengatakan aku akan membiarkan mereka pergi. Jika aku ingin membiarkan mereka pergi, aku bisa menukarnya dengan harta karun. Lu Ming melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah. Untuk harta karun apa yang kau butuhkan? Tanda tanya, seseorang bertanya, sangat mudah.
Anak ini, Raja Pencapaian Dewa, akan mengembalikan 10 artefak tingkat 5 teratas. Lu, Mingyi menunjuk ke salah satu jalan pemuda itu. Apa, 10 artefak tingkat 5 teratas? Kenapa kau tidak mengambilnya? Para tetua pemuda itu meraung. Perhatikan kata-katamu. Apa itu perampokan? Itu sangat buruk. Mereka semua terpelajar. Bisakah kau lebih elegan? Aku akan menyebutnya barter. Apakah kau mengerti? Terlebih lagi, anak ini adalah kebanggaan surga. Di masa depan, dia setidaknya bisa menjadi raja tingkat tertinggi. Mungkin dia akan cukup beruntung untuk bergegas ke kerajaan dewa. Bukankah itu sepadan dengan 10 artefak tingkat 5 teratas? Jika kau tidak menganggapnya sepadan, aku akan membunuhnya. Kata Lu Ming ringan. Nilai, aku berubah. Tetua pemuda itu menggertakkan gigi dan setuju. Hatinya berdebar kencang. Jika dia tidak peduli dengan identitas Lu Ming, dia pasti akan menamparnya sampai mati. Dia, kultivasi ganda Raja Dewa, 10 genggam dan 7 lapis artefak terbaik. Dia adalah kultivasi ganda Raja Dewa, dan dia begitu cantik dan rupawan sehingga aku masih bisa merasa kasihan padanya. Dia punya 10 artefak berkualitas tinggi kelas 8. Lu Ming menunjuk para pemuda dan pemudi dan menawar harga satu persatu. Meskipun para tetua pemuda itu sangat enggan, mereka semua setuju. Para pemuda ini sangat berbakat. Dalam kekuatan masing-masing, apalagi yang terkuat, tidak ada perbedaan. Di masa depan, mereka semua diharapkan dapat memengaruhi keberadaan Raja Dewa. Akhirnya, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan bertukar pandang dengan Lu Ming. Mengingat identitas Lu Ming, mereka tidak berani melakukannya, tetapi mereka memarahi mereka dalam hati untuk waktu yang lama. Terutama ketika Lu Ming memerintahkan seorang wanita, dia menambahkan, aku merasa kasihan dengan apa yang kulihat. Namun, melihat para wanita muda berwajah lebam-lebam itu sungguh tak tertahankan. Bagaimana mungkin Lu Ming merasa kasihan sekali? Dada mereka sesak oleh amarah. Baiklah, harganya sudah terbuka. Bayar harganya dan serahkan barangnya sekaligus. Orang ini, mahakarya tingkat 10 dan 5, tolong ambil dulu. Lu Ming menggendong seorang pemuda seperti ayam. Pemuda itu meraung dan mengacungkan gigi serta cakarnya untuk menyerang Lu Ming. Mereka benar-benar menjualnya sebagai barang. Penghinaan ini sungguh tak tertahankan. Namun sesaat kemudian, pemuda itu langsung jujur dan tak berani berkata apa-apa. Karena Lu Ming samar-samar mengucapkan kalimat, jika kau membunuh babi lagi, aku akan menanggalkan pakaianmu dan berparade di jalan. Kalimat ini sangat mematikan. Bukan hanya pemuda ini, tetapi juga pemuda lainnya yang jujur, terutama para wanita itu. Jika itu benar, akan lebih sulit daripada membunuh mereka. Akan kuberikan padamu. Tetua pemuda di tangan Lu Ming melemparkan cincin penyimpanan kepada Lu Ming. Lu Ming mengambil roh itu dan menyapunya. Ada 10 artefak terbaik di dalamnya. Ini dia. Lu Ming melemparkan pemuda di tangannya kepada yang kuat. Kemudian, ia melanjutkan berdagang dengan pemuda lainnya. Dengan cara ini, Lu Ming menghabiskan setengah jam, dan semua pemuda selesai berdagang. Aku telah menghasilkan banyak uang. Lu Ming sangat senang karena ia telah mencapai puncaknya. Ada lebih dari 100 pemuda sebelum dan sesudahnya. Prestasi mereka semua di atas level Raja Dewa, bagian depan digunakan untuk memperdagangkan artefak terbaik. Dan level terendah adalah artefak terbaik level kelima. Artefak Lu Ming menumpuk seperti gunung, menghasilkan keuntungan yang nyata. Alasan Lu Ming menukar begitu banyak artefak adalah untuk mempertimbangkan bola. Dalam beberapa dekade terakhir masa pemerintahan Lu Ming sebagai iblis suci, bola akhirnya dipromosikan dan mencapai level Shen Wang Wuzong. Setelah mencapai level Shen Wang Wuzong, nafsu makan bola meningkat pesat. Artefak yang dimakan setidaknya adalah artefak terbaik level kelima, atau pecahan level kelima. Level rendah, tidak berpengaruh. Lu Ming juga sakit kepala untuk raja perut sebesar itu. Tentu saja, dia harus memanfaatkan kesempatan ini dan memberi bola sesuatu untuk dimakan. Dengan artefak ini, cukup untuk dimakan bola untuk sementara waktu. Melihat wajah Lu Ming yang tersenyum, orang-orang kuat itu menggertakkan gigi dan sedikit gemetar, berharap untuk membunuh Lu Ming di tempat. Tetapi mereka benar-benar waspada terhadap mayat hidup. Jika Lu Ming benar-benar murid iblis mayat hidup, itu akan menjadi masalah besar. Meskipun dia putra Raja Iblis, generasi tua kita tidak pandai melawannya, tetapi generasi muda bisa. Wajar jika generasi muda saling bersaing dan terbunuh secara tidak sengaja. Seorang paman yang membunuh pangeran berkata dengan dingin. Ucapan ini membuat mata banyak orang berbinar. Ya, meskipun dia murid Raja Iblis abadi, generasi muda bisa bertarung satu sama lain. Beberapa orang menunjukkan niat membunuh mereka. Dan Feng Shi Xiaowang menatap Lu Ming dengan tajam dan berkata, Nak, apa kau pikir kau kuat? Kukatakan padamu, itu karena kita benar-benar bangga pada surga. Beberapa waktu yang lalu, kita semua memasuki istana sihir untuk berlatih. Lihat saja nanti, beberapa orang harus keluar dari istana sihir, dan kemudian kau akan mati. Oh, dan Tian Jiao, benarkah? Lu Ming berkata, matanya berbinar. Begitu mendengar ini, dia bersemangat, dan ada Tian Jiao lainnya.
Pada saat itu, dia menekannya dan bisa menukarnya dengan harta karun lainnya. Jika orang lain tahu idenya, mereka akan muntah darah di tempat. Aku punya kabar, sepupuku Tang Hao akan meninggalkan celah dalam 3 hari dan keluar dari Istana Iblis. Dia sudah bilang akan menekan Lu Ming dan menginjak-injaknya. Tiba-tiba, seorang pemuda berteriak kegirangan. Apa, Tang Hao akan keluar? Bagus, bagus, kali ini Tang Hao memasuki Istana Iblis dan berlatih keras selama 100 tahun. Kebanyakan dari mereka telah membangkitkan seni rahasia asli, dan dia pasti akan mampu menekannya. Bagus sekali, anak itu akhirnya akan ditekan. Dia bisa bersikap sombong selama beberapa hari. Setelah mendengar ini, anak-anak muda lainnya sangat gembira dan tampak sangat percaya pada Tang Hao. Wah, sepupuku Tang Hao memintamu untuk bertarung 3 hari lagi. Berani bertarung, seorang pemuda berwajah muram dan bersuara gemetar menatap Lu Ming dengan menantang. Tentu saja untuk bertarung, ini semua adalah alat sihir. Tidak, kurasa dia punya aura seperti itu. Lu Ming langsung mengangguk, sangat bersemangat, hampir terpeleset lidah, pikirannya yang sedikit berhati-hati terungkap. Lagi pula, aku akan menunggunya di sini, dan memintanya datang ke Taman Sihir untuk bertarung dalam 3 hari. Setelah Lu Ming berkata, Lu Ming mencari tempat duduk, menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, dan perlahan-lahan meneguknya. Tunggu aku, pemuda itu berbicara kepada Lu Ming, dan kemudian beberapa dari mereka mundur untuk mencari tempat untuk menyembuhkan diri. Pada saat yang sama, berita itu juga menyebar dengan sangat cepat. Pertama-tama, Lu Ming telah menekan lebih dari 100 Tianjiao seperti Xiao Wangye, yang mengejutkan banyak orang. Kemudian, berita bahwa Lu Ming adalah murid dari Raja Iblis Mayat Hidup mengejutkan banyak orang. Setelah mengetahui bahwa Tang Hao akan keluar dari Istana Sihir dan menantang Lu Ming 3 hari kemudian, semakin banyak orang berkumpul untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Pada saat ini, Lu Ming juga belajar sesuatu dari orang lain. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Tanah Suci kultivasi di Istana Sihir, Kaisar Suci dan Jahat dibuka. Pada saat itu, sebuah pertemuan besar diadakan, yang dihadiri oleh semua Tianjiao dari Kekaisaran Iblis Suci. Akhirnya, sudut tersebut mengeluarkan yang terbaik dari sekelompok Tianjiao ke Istana Iblis untuk berlatih. Latihan ini telah berlangsung selama 100 tahun. Lu Ming tiba-tiba, tidak heran Tianjiao sebelumnya begitu lemah. Jika Kaisar Iblis Suci semuanya seperti itu, akan terlalu jauh untuk dibandingkan dengan dinasti Taixu. Anda tahu, Tianjiao dari Taixu Shengchao bukan hanya kelompok Lu Ming yang menghadiri rumah suci kerajaan Taixu, tetapi juga kelompok terakhir, yang juga termasuk generasi muda, tetapi relatif lebih tua dari kelompok Lu Ming. Ternyata Tianjiao terkuat dari Kaisar Suci Iblis memasuki Istana Iblis untuk berkultivasi. Lu Ming menunggu dengan tenang. Semakin banyak orang di Taman Sihir. Para pemuda yang dipukuli Lu Ming juga pulih dan kembali ke Taman Sihir. Tang Hao datang. Tiba-tiba, seseorang memanggil dengan lembut. Kerumunan itu otomatis memberi jalan, dan seorang pemuda kekar melangkah ke udara. Pemuda ini tingginya 2 meter, kepalanya hanya sekitar 1 inci, dan otot-ototnya menonjol. Ia seperti binatang buas, memberi tekanan yang kuat. Inilah Tang Hao, Tianjiao paling hebat di antara generasi muda Kaisar Suci Iblis. Boom, Tang Hao jatuh ke tanah, seperti gunung yang menghantam tanah, sehingga tanah bergetar. Apakah kau Lu Ming, seorang murid dari mayat hidup? Tang Hao menatap Lu Ming dengan tatapan ganas. Lumayan, jawab Lu Ming ringan. Aku tidak percaya, Raja Iblis Abadi adalah salah satu guru terkuat dalam sejarah Kaisar Suci Iblis. Bagaimana dia bisa menerimamu sebagai murid dan menerima kebanggaan Kaisar? Tang Hao berkata, matanya berbinar-binar. Kalau kau tidak percaya, silakan coba saja. Tapi kalau aku memukulmu keras, aku tidak akan bertanggung jawab atas kematianmu. Lu Ming berkata ringan, lalu menatap Tang Hao. Anak ini, suaranya lantang sekali, sombong sekali. Ya, siapa Tang Hao? Dia sudah mencapai 3 alam dewa dan raja, dan kekuatannya dahsyat, tak tertandingi oleh pangeran kecil yang membunuhnya. Anak itu begitu sombong dan terlihat sangat rendah diri. Aku benar-benar ingin menindasnya. Jangan, katanya dia murid Raja Iblis Abadi. Kalian bukan generasi muda. Kalian sudah menindasnya habis-habisan. Hati-hati Iblis Abadi akan menindasmu dengan pengganggu besar. Orang-orang dari dinasti Iblis Suci tidak puas dengan Lu Ming, tetapi mereka hanya bisa kecanduan mulut. Tidak ada yang berani melakukan apapun pada Lu Ming. Sombong, kuharap kau punya modal sombong. Mata Tang Hao memancarkan cahaya ganas, seperti binatang buas. Boom, dia melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan roh jahatnya membubung ke langit. Seluruh otot tubuhnya membengkak, dan dia memukul Lu Ming dengan pukulan dan pergi. Kekuatan tinju menembus kehampaan, dan kehampaan bergetar hebat, membentuk tekanan tinju yang mengerikan, menekan Lu Ming. Begitu Tang Hao bergerak, Lu Ming mungkin tahu kekuatan Tang Hao. Tidak diketahui apakah kultivasi 3 puncak Raja Dewa telah membangkitkan faktor kekuatan dewa aslinya 2 kali atau tidak. Namun, kekuatan seperti itu telah menghancurkan Lu Ming. Kekuatan sihir meledak, dan Lu Ming melancarkan pukulan yang sama. Pukulan lawan tinju, 2 tinju manusia, seperti 2 pertempuran besar yang bertabrakan,
mengeluarkan raungan dahsyat, membangkitkan momentum, berpencar, membuat orang-orang di sekitarnya mundur. Kemudian, sesosok manusia mundur berkali-kali, selusin langkah berturut-turut, orang yang mundur tentu saja Tang Hao. Dengan kekuatanmu, aku bisa melawan 100. Lu Ming berkata dengan nada meremehkan. Sombong, iblis berubah 3 kali, iblis berubah. Tang Hao meraung, tubuhnya memancarkan cahaya hitam yang mengerikan, dan kemudian, tubuhnya mulai membengkak, tulang-tulangnya mengeluarkan suara klik. Saat berikutnya, taji tulang merah tua benar-benar keluar dari tubuhnya, tampak ganas. Iblis yang berubah 3 kali. Tang Hao akhirnya menggunakan jurus ini. 3 perubahan langit dan iblis memang mengerikan, tetapi sangat sulit untuk disempurnakan. Bagaimana mungkin anak itu menghadapinya? Seru banyak orang, semua tahu betapa mengerikannya jurus ini. Sentuh. Begitu Tang Hao menginjak tanah, seluruh tubuhnya langsung menyerbu Lu Ming seperti peluru, lalu melancarkan pukulan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Di depan tinjunya, terdapat taji tulang merah tua, lebih tajam dari pedang. Namun, serangan Lu Ming sangat sederhana. Saat ia mengacungkan tombak, kekuatan mengerikan mengembun di ujung jarinya, lalu sebuah tombak melesat keluar. Tombak ini telah mengumpulkan 10 jenis kekuatan dewa dan 10 jenis faktor kekuatan dewa asli, yang sangat dahsyat. Saat tombak dan duri tulang di tinju Tang Hao saling bertabrakan, menghasilkan suara yang menusuk. Kemudian, tubuh Tang Hao bergetar hebat, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Bagaimana mungkin? Banyak orang tak percaya bahwa transformasi magis Tang Hao, yaitu 3 perubahan langit dan iblis, bukanlah tandingan Lu Ming. Tang Hao sendiri juga sangat terkejut, hatinya dipenuhi gelombang. Pencapaian Lu Ming hanya 2 tingkat Raja Dewa. Tidak lebih dari 3 tingkat. Apakah ada keahlian unik? Ayo kita gunakan bersama, kata Lu Ming ringan. Sementara itu, Tang Hao melawan balik. Ia menemukan bahwa lawannya menggunakan 3 perubahan surga dan kejahatan, efek dan formula kata, atau sedikit mirip, tetapi juga meningkatkan kekuatan tempur dalam sekejap. Namun, meskipun lawannya telah memperkuat kekuatan tempurnya, itu masih belum layak disebut untuk Lu Ming. Dibandingkan dengan saat ia menghadiri istana kerajaan Taixu, kekuatan Lu Ming jauh lebih kuat. Di awal istana kerajaan Taixu, kultivasi Lu Ming hanyalah salah satu dewa, tetapi sekarang telah mencapai puncak ganda Raja Dewa. Pada saat itu, di antara 10 jenis dewa dan kekuatan Lu Ming, hanya kekuatan yang mendominasi adalah kebangkitan kedua, 7 lainnya adalah kebangkitan 1 kali, dan 2 bahkan tidak terbangun. Sekarang, ke-10 kekuatan itu semuanya adalah kebangkitan kedua. Selain itu, ada keterampilan sihir dan seni rahasia, yang telah sangat ditingkatkan. Kekuatan keseluruhan jauh lebih kuat daripada saat itu. Pada saat itu, untuk menghadapi kesombongan Tang Hao, Lu Ming perlu menggunakan sedikit kekuatan. Sekarang, hampir tanpa usaha, bahkan tubuh roh kuno dan seni rahasia asli pun tak diperlukan. Alasan Lu Ming tidak langsung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekan Tang Hao adalah karena ia lebih penasaran dengan berbagai seni rahasia dan trik Kaisar Iblis Suci, dan ingin melihat apa yang dimiliki orang lain pada akhirnya. Wah, kekuatanmu memang kuat, tapi aku tidak mengerahkan seluruh kekuatanku. Lihat jurus terkuatku, Gunung Iblis. Tang Hao meraung, dan roh jahat itu berguling-guling. Akhirnya, di atasnya, sebuah gunung sihir hitam muncul. Gunung sihir itu tebal dan tinggi, dan napasnya seperti menggila. Aroma kuno yang kuat dari banjir dan kelaparan pun menyeruak. Ini, rahasia asli, seru seseorang. Ini benar-benar seni rahasia asli. Tang Hao telah dikurung di istana sihir selama 100 tahun. Dia benar-benar membangkitkan seni rahasia asli. Mengerikan, begitu teknik rahasia asli keluar, level yang sama tak terkalahkan, dan anak itu akan dikalahkan. Di tempat kejadian, banyak tokoh kuat dari dinasti Iblis Suci sangat gembira dan merasa bahwa Tang Hao akhirnya mampu menekan Lu Ming. Aku telah membangkitkan seni rahasia asli. Mata Lu Ming bergerak, kekuatan Tang Hao tidak lemah. Ketika istana kekaisaran Taixu diadakan, ia mampu masuk 20 besar dan bahkan mencapai 10 besar. Menarik, fase Dharma Naga. Lu Ming berteriak pelan, dan langsung mengaktifkan kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula kata pertempuran. Dengan tinjunya, 2 naga ajaib cakar penyelamat menyerbu secara berurutan. 2 naga raksasa bercakar 9 menyerbu, bertabrakan dengan gunung ajaib yang besar. Setelah 2 raungan, kedua cakar 9 itu bergetar hebat lalu meledak. Kau tak bisa menghentikan gunung ajaibku, tekan. Tang Hao minum banyak dan berdiri di puncak gunung ajaib, seperti Raja Iblis. Napasnya begitu kuat sehingga seluruh tubuhnya dipenuhi roh jahat. Gunung ajaib itu terus menekan Lu Ming. Anak itu, akhirnya, tertinggal dan akan kalah. Banyak orang bersemangat untuk minum, terutama Tian Jiao, yang pernah dipukuli oleh Lu Ming sebelumnya. Mereka bahkan lebih bersemangat untuk berteriak. Mereka terutama berharap melihat Lu Ming dipukuli oleh Tang Hao. Siapa bilang aku akan kalah? Aku baru saja pemanasan. Jaga baik-baik Dharma Naga. Lu Ming mencemooh suaranya, lalu tinjunya terlepas. Raungan, suara nyanyian naga terus terdengar, kekuatan naga yang dahsyat meletus, roh naga mendidih, dan naga bercakar 9 memadat di langit. 1, 2, 3. Akhirnya,
ada 27 naga bercakar 9. Sebenarnya, Lu Ming bisa memadatkan 49 item dalam satu tarikan napas, tetapi tidak perlu berurusan dengan Tang Hao. 20 naga raksasa bercakar 9, satu demi satu, sangat hebat, menyerang gunung ajaib. 27 naga bercakar 9 meledak berturut-turut. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga gunung ajaib berguncang hebat. Di gunung ajaib, wajah Tang Hao juga berubah liar, tubuhnya terus bergetar, seolah-olah di bawah tekanan besar. Boom! Setelah beberapa tarikan napas, gunung ajaib itu tak tertahankan lagi dan meledak dengan keras. Puff! Tang Hao meminum darah, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Kembali ke aku, dan tangan Tang Dahao sangat besar, dan ia meraihnya. Teknik rahasia asli Tang Hao hancur, dan ia batuk darah lalu mundur. Sulit bagi Tang Hao untuk menyatukan kembali gunung ajaib itu untuk sementara waktu, jadi ia hanya bisa menyerang tangan Lu Ming yang kohesif dengan teknik sembelit ajaib. Namun, 9 rantai es terbang diam-diam, melilit Tang Hao, lalu mengayunkannya untuk menghantam Tang Hao ke tanah. Boom! Tanah seolah dihantam gunung besar, Tang Hao berteriak, tulang-tulangnya terus berdenting, entah berapa banyak yang patah. Sua! Lu Ming bergerak dan jatuh dari langit. Tang Hao berteriak dan kehilangan perlawanannya. Suasana hening. Cepat, terlalu cepat. Tadi, mereka mengira Tang Hao bisa menekan Lu Ming, dan mereka senang. Saat berikutnya, Lu Ming langsung meledakkan puluhan naga bercakar 9, yang mengenai Tang Hao dengan parah. Semua ini terjadi hanya dalam beberapa tarikan napas. Tang Hao gagal. Beberapa orang berbicara, suaranya datar, terdengar luar biasa. Tang Hao, tetapi Tian Jiao, yang membangkitkan seni rahasia aslinya, dikalahkan oleh Lu Ming. Sungguh luar biasa. Apakah hanya ada satu orang yang bisa melakukan ini di seluruh kekaisaran iblis? Semua orang berpikir, anak itu bilang dia murid penting dari iblis abadi. Mungkin itu benar, ya, wajar jika bakat seperti itu dihargai oleh Dewa Abadi. Setelah perang ini, banyak orang percaya bahwa Lu Ming mungkin benar-benar murid penting dari iblis abadi. Banyak orang kuat akan iri dengan bakat seperti itu, dan mereka akan mencoba merekrut murid. Yang lain terkejut, tetapi Lu Ming menganggapnya biasa saja. Meskipun kekuatan Tang Hao kuat, dia tidak bisa dibandingkan dengan Chu Chengkong, Ye Zifan, Nihilisi Cliff, Del, dan tidak bisa dibandingkan dengan Qiu Yue, apalagi pedang kekaisaran yang tak terduga. Di masa istana suci kerajaan Taixu, kekuatan tempur Lu Ming saat itu mampu mengalahkan lawan. Sekarang, apa kau pikir aku masih sombong? Lu Ming menginjak Tang Hao, merendahkan dan berbicara dengan nada lirih. Kau, Tang Hao sangat marah, dan ia ingin melawan, tetapi kaki Lu Ming seperti gunung, yang membuatnya sulit bergerak. Jangan bergerak, atau aku akan melepas pakaianmu dan berparade di jalan. Lu Ming berbicara dengan nada lirih, lalu Tang Hao terdiam. Lu Ming, lepaskan Tang Hao segera. Seorang pria tua berambut seputih salju minum banyak. Ia adalah tetua Tang Hao. Tang Hao adalah kebanggaan pertama pasukan ini. Sungguh memalukan diinjak-injak di depan umum. Memang, tapi tergantung apa maksudmu. Lu Ming tersenyum, sepasang ekspresi manusia dan hewan yang tak berbahaya. Wajah banyak orang berkedut. Jelas bahwa Lu Ming akan meminta harta itu lagi dan menukarnya dengan sesuatu. Kau, buat penawaran. Para tetua Tang Hao tak punya pilihan selain bertanya. Bertemu dengan Lu Ming, seorang guru seperti itu, dia juga tidak berdaya. Pihak lainnya kemungkinan besar adalah murid iblis abadi, dia hanya bisa mengakui kesialannya.